tersendiri dan kita bakal langsung masuk ke dalam drafting phase untuk game yang kedua. Lihat nih, Atlasnya bangun nih. 4, 3, 2, 1, lihat. Woi, Atlasnya bangun. Langsung kita menuju ke drafting phase. Jadi nanti setiap ada hero yang Udah gitu pas banget kepilih, lagi ya temanya, See the World. See itu kan kayak bukan cuma Southeast Asia, tapi arti sesungguhnya adalah lautan. Iya. Atlas juga kan terutama dari Laut Utara soalnya. Dan di dunia ini paling besar itu lautan. Betul, Ya kan? 2/3 Bu. 2/3 bumi. Iya, Ya. Kalau kamu salah ya. kayaknya ya. Aduh Dan geografi kamu aku tahu jelek nggak banget. bahwa di dalam tubuh manusia itu 71%-nya air. Betul, jadi segalanya tentang mindset. Tentang air. Nah ini kita bakal lihat langsung ke arah banningnya ya. Kaja tadi yang sempat kita bahas akan langsung tereliminasi. Jadi nggak akan ada benar. perebutan untuk kali ini. Tambah dengan adanya Apa? Blue dan juga Faramis. 2/3 bagian dari permukaan bumi adalah lautan. Kata Keren. siapa? Di bawah lautan bukannya ada tanah? Ada lagi. Wow. Tapi kan air. Tapi kan air ya itu Tapi dia. 1-1 for the first pick kali ini diamankan oleh para pasukan dari Eko Laut, Profesor KB. Nah ini dia yang mungkin sempat menjadi sebuah pertanyaan ya. 1-1 kemarin sempat di nerf, apakah worth it itu? 1-1 diamankan pada fase first pick ya, jawabannya adalah iya. Karena mau bagaimanapun 1-1 ini adalah tipikal hero yang punya dash secara gratis. Tanpa perlu mengeluarkan skill, dia hanya perlu mengeluarkan basic attack. Tanpa target sekalipun dia udah bisa ngedash dengan pasifnya. Oke. Bahkan ini dia Alpha fully upgrade, Profesor. Ini Iya. emang beta sekarang tuh ngeri banget nih beta ini. Makanya beta ini sekarang juga bisa muncul atau terpicu hanya karena basic attack. Sehingga memang banyak sekali perubahan patch yang bisa dimaksimalkan untuk MSC 2023 kali ini. Bahkan yang aku tunggu dari tadi, dari kemarin, bahkan sebelum hari pertama ya, Hah? Bane. Ini yang mau aku saksikan. Bane di level MSC ini akan seperti apa dan seefektif apa. Karena Iya. beda. Beda. Per level dari amatir, kayak misalnya rank, terus juga Scream. Scream. Beda. Sampai turnamennya Bukan berarti saya nonton Scream ya. Ada orang dalam nih. Gak ada. Iya sih kan. mantan coach MDL. Wih. Wish, dan ini dia Yuzong yang sempat beberapa kali di-ban. Bahkan selama gelaran playoff MPL Philippines, itu dilepaskannya Yuzongnya Sanford itu cuma sekali. Dan Sekali itu doang. sama Blacklist Internasional. Karena mereka kan metanya padahal ini ya UBE. UB. Padahal mereka pakai meta UB yang bisa notabene-nya Yuzong ini salah satu counternya ya. Salah satu counter kuatnya lah. Bang, UB itu apa bang? Ultimate Bonding Experience. Jadi UBE. pengalaman bonding yang sangat-sangat ultimate. Gitu. Berdasarkan bonding. Dan Benar. kali ini Cloud Saya mau bantu bakal, Nevin dulu Pak. Cloud bakal diamankan terlebih dahulu oleh pemain dari tim Evo. Dengan range yang luas, ini akan mempermudah nantinya untuk bisa masuk ke area backline, terutama ke arah seorang Eve. Dan kalau kita ngelihat ke sisi banningnya, lagi-lagi Lolita akan dieliminasi bersama dengan adanya seorang Kufra. Ini sama-sama belum punya roamer, jadi keduanya akan dipersempit lagi untuk roamernya. Dan Grok lagi-lagi ini nggak bisa digunakan ya, masih terkena global ban. Jadi Oh iya, sambil infoin teman-teman. Jadi kalau misalkan Hellcard itu kan memang ada hal yang tidak bisa dimunculkan sehingga global ban-nya tuh bahkan sampai di drafting phase kita ngerank aja Iya. nggak bisa muncul. Heeh, Iya. benar. Kalau Grok ini katanya ada apalah pokoknya sejenis bug yang kita tidak masih bisa ketahui. Tapi ya masih lagi di bengkel juga secepat mungkin kalau bisa Lagi dicari tahu diselesaikan, di-solve lah oleh Lord of the Lord. Itu Sanford 100% win rate ya? Dari tadi? 10/10. 10/10. 10 kali pakai Yuzong, 10 kali dia menang. Iya, Tuh, masalahnya Bro. win rate-nya tinggi banget dia. 100! Gimana? 100 mentok bukan tinggi, Pak. Ya kali aja 101 dia. Tinggi itu 90, 80, ah itu tinggi. 100 itu mentok. Itu. Namanya juga bocil Sanford, Pak. Bahkan ini Martisnya digunakan mungkin Chow Yawi. bisa berada di posisi Jungler. dari jungler. Oke, opsi yang sebenarnya terbuka masih banyak untuk match up junglernya. Masih ada Akai tapi udah ditutup ya. Akai ditutup. Langsung Sebenarnya kalau adu immune masih ada Guinevere juga. Tuh. Nah, itu dia akhirnya Bane. Yeay. Akhirnya ditunggu-tunggu muncul.
Ini Dia pede banget sih pakai band kelihatan dari mukanya. By the way kalau misalkan lawannya match up Martis itu emang cuma tinggal dilihat dari skill 2-nya, Mortal Coil-nya. Kapan Mortal Coil-nya lagi aktif atau enggak. Makanya pas aku lihat, waduh ini band banget nih. Dia pede banget dan bahkan kalau bisa kita bilang dengan adanya cowok seperti ini, satu hal yang sulit. Kaja sudah ditutup. Kalau misalnya ada Kaja masih bisa dimakan. betul, tapi udah nggak ada. Tapi mungkin problemnya kali ini bisa diarah kalau dia mau main Kufra atau kalau dia Kufra juga udah nggak bisa dia mau main ke arah. Kalau Kufra resikonya kan karena lawan cowok aja kali Iya, Digi juga boleh. Kalau Digi mereka juga mau. oke, Digi ya. juga oke kok babysit aja one-one-nya. Dihajar di early. Di match up lawan satu lawan 2-nya bisa dimenangkan oleh Cloud. Ya, opsinya tinggal 2 doang. Karena kalau Kufra ya berarti manfaatin Martis untuk lini depan, ya kan? Ya udah terprediksi lah ya. Kelas. Kelas. Ini dari Eko bakal main tabrak banget ya udah. Karena kenapa saya bilang Digi? Karena pertama dia butuh babysit. Satu. Itu nggak terlalu fatal sih. Tapi lebih fatalnya adalah mereka tuh masih ada Yuzong, masih ada Cho. Dan sedangkan kali ini kita lihat dari audience prediction-nya sangat condong sekali ke arah Echo Loud. Ke arah kiri semua ya rata-rata. Iya, ya. ke Echo Loud semua. Ya balik lagi, Ekonya doang Pak kalau di sini Pak. Iya. Eko Proud? Eko Loud. Stikernya kan gitu soalnya. Itu stiker Itu stiker yang utamanya. sebelum dia jadi juara dunia Itu sama juara MPL. pertama kali ada franchise league di MPL Filipina, itu pertama kali stikernya. Iya, gua sama KB tuh malah suka yang itu tuh. Benar. Nah Ekel yang baru-baru kan yang cheese, itu baru yang baru. Enggak suka gua. Stiker. Enggak suka gua. Yang cheese, yang kayak gitu Pak. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam in-game. Ini dia match yang kedua di MSC 2023 See the World. Akankah Eko berhasil menemukan Evo atau Evo yang berhasil menumbangkan sang juara dunia terakhir? Iya dong. Terbaru. Saya bilang Defender Champion. Defender Tapi Champion, masalahnya kan juara beda dunia. event. Beda event, makanya aku bilang juara dunia Juara terakhir. dunia terakhir, setuju sih. Dan ini dia yang menjadikan sebuah pertanyaan kita semua, apakah Bane-nya dengan emblem kali ini Season Hunter akan menuju kepada build hybrid atau dia akan build kepada full physical attack seperti Hunter Strike mungkin, Endless Battle, Malefic Roar dan juga Blade of Despair. Masalahnya Nevin dan juga KB, kenapa aku bilang juara dunia terakhir? Di gelaran MSC ini Ya. ada 3 juara dunia. 3 juara dunia. Betul. Ada Blacklist, EVOS Legend, ada Echo. Makanya aku bilang juara dunia terakhir ya, itu ada di Echo. Ya, dan ini dia juga dari seorang Carl C yang dimana ini first time-nya dia. And the di final MSC. test. Ini adalah final test dia menjadi GOAT-nya, Nevin. Oh, oke. Dan juga kita bakal melihat nantinya lagi-lagi ya dengan adanya seorang Bane dia bakal punya area yang besar, bahkan di area bottom lane pun udah banyak damage yang bisa ditukarkan oleh para pemain dari tim Echo itu sendiri. Agi yang kali ini ngebawa seorang Valentina, ada beberapa ultimate yang bakal menjadi pilihannya, terutama dengan adanya The Way of Dragon ataupun kalau mengambil ke arah Deadly Catch ini bisa, tapi damage-nya nggak akan terlalu maksimal mengingat Valentina akan ngebawa item yang lebih ke arah magical. Ya mungkin kayaknya reward manipulation kalau opsi yang bagus. Karena tadi dimention juga sama Nevin ketika kita berbicara sedikit bagaimana ultimate yang bisa diambil dengan IMU. Dan masih ada reward manipulation yang itu opsi bagus dengan area of effect dan slow evac juga yang bisa dimaksimalkan. Hanya saja untuk sekarang kalau kita berbicara early game, sini tentunya Fredrin yang akan lebih memegang bagaimana kendali permainan. Fredrin, Martisnya untuk saat ini yang akan tidak explain dan bahkan Kongsrang di belakangnya. Tapi Sanford di depan sana mencoba melakukan zoning out. The Way of Dragon keluar, cover spot berhasil didapatkan oleh seorang Yabi dari sisi sebelah kan sana. Akan ditukar dengan ada 1 poin kehilangan seorang Carlton Z. Udah mencoba untuk menyelamatkan diri semaksimal mungkin, tapi lihat reward manipulation from Sanjay. Tidak akan membuka kesempatan para pasukan dari Evo untuk pulang ke arah belakang. Oper udah kehilangan flickernya. Mereka juga kehilangan dari Your Name. Dan bahkan di sisi sebaliknya sama-sama. Kartisi juga tumbang, tapi chance-nya masih dipegang Kartisi untuk saat ini. Iya, karena 2 tukar 1 ya menjadi keuntungan tetap untuk teman-teman dari tim Echo. Gold lane masih dilepas karena mereka masih berfokus juga ke arah Turtle yang belum bisa diamankan, terfokus terlebih dahulu ke arah Purple Buff, tapi masalahnya adalah kali ini real world manipulations. Jadi seorang Aginya udah dibuka, membuat Sanji harus lebih sabar lagi karena setelah ini Turtle masih akan diharas oleh kedua tim. Oke, retribution from Castle Z. Take over lot dari Evo. Permainan yang luar biasa, Royal Dragon dari seorang Agi, tapi Agi still survive kali ini. Mundur ke arah belakang dengan 1 buah flicker yang dia miliki, tapi di sisi sebaliknya. Ini yang agak cukup menarik akan aku coba bahas. Bionic Kitty, yang aku bilang tadi dia agresif nggak lihat. Sekarang
Dia tuh nggak agresif banget, bahkan dia pulang loh tadi sekali loh, Nevin. Yep. Dia pulang ke base-nya loh, Profesor KB. It means dia berada dalam pressure. Mungkin aku melihat juga bagaimana potensi permainan foreman di arah Turtle yang memaksa Benny Kitty untuk tidak bermain terburu-buru di arah bawah. Karena kalau seandainya dia terlalu lama show di map, bisa jadi biginya malah membuat nantinya Benny Kitty terpaksa untuk mengeluarkan di Dogs of Flowers-nya. Tidak ada efek immune, dan itu akan menjadi poin plus bagi Beaston. Agar dia langsung mengeksekusi dengan menggunakan Blazing Duet. Tapi di posisi tadi, 4-1 formasinya, memaksa Eko untuk main safe di gold lane. Karena kalau bikin dua move di waktu yang bersamaan, satu di Turtle, satu di gold lane, tentu yang ditakutkan adalah ganking tiba-tiba dari tim Evo. Ya, dari Diginya kali ini udah ngamanin ke arah Steel Necklace. Dan juga kalau kita ngelihat ke arah Valentina udah ada satu buku, jadi cooldown reduction sudah mulai terasa seharusnya di menit-menit awal kali ini, tapi belum terlalu berpengaruh besar dari segi damage outputnya. Malahan sekarang kita bakal melihat karakter Benny Kitty yang bakal mengincar ke arah Diginya atau Gnome. Tapi dengan adanya real world manipulation dari seorang Sanji, itu nge-trigger adanya sebuah flicker yang harus dikeluarkan. Oke, Yawi, apakah dia bakal coba dive in? Tapi nampaknya masih dijaga oleh pergerakan dari seorang Beaston dengan sangat ketat. Bakal coba dibuka crossbow of tank-nya ada di sana Benny Kitty. Almost, but it's never enough. Hampir terbuka dari satu buah weakness point. Tapi digagalkan dengan sangat cepat di arah bottom lane. Membuat Benny Kitty kali ini harus ditumpangkan dengan sangat instan. Dan bahkan tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya, Nevin. Gak ada yang bisa menyelamatkan, kenapa? Karena Yawi udah mengeluarkan flickernya kali ini. Dengan satu buat Wave Dragon untuk seorang Agi. Dan ini adalah poin kill yang sangat mahal menurut aku. Dibandingkan tidak ada pertukaran sama sekali antara Benny Kitty dan lainnya. Betul sekali, dan masih melakukan pertemuan di area mid lane kali ini. Yawi akan melemparkan beberapa pemain ke area atas dan deadly cash dari seorang Carlosnya membantu supaya Sanji bisa ngedapetin satu pemain tambahan menuju langsung ke area Turtle tanpa basa-basi, membuat dari tim Eko harusnya bakal punya keuntungan lebih di 5 menit yang pertama. Itu dia ikan sapu-sapu yang paling seram di Lane of Down. Lihat, dia bisa menggeser si Gonsang Gansreng pun tidak berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin kill atas seorang Countess di Profesor. Dan kalau kita melihat dari build-nya ya, dia kayaknya menuju kepada satu buah Molten Essence. Sehingga nanti dia akan memiliki item hybrid. Dan untuk sekarang Agi benar-benar di-engage, bahkan seolah dipaksa untuk mengeluarkan flickernya. Hanya untuk melakukan sebuah defense mechanism, dan itu dia. Ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Oh my god, I love you too. Serangan Beaston kali ini hanya cuma bisa bergoyang dan berdansa di depan sana. Ikan sapu-sapu tidak berhasil mendapatkan satu buah turret, tapi it's okay, no problem. Membuat adanya gap point kill yang tidak terlalu jauh, hanya 2. Sedangkan dari segi poin gold juga, seorang marksman Benny Kitty dan juga dari seorang Beaston tidak terlalu jauh. 300 poin kill aja dalam keuntungan yang mereka miliki. Itu sih menurut aku cukup kecil ya. 300 gold. Iya, 300 poin kill banyak banget. 300 gold dalam kondisi 2 turtle. Itu menurut aku juga tidak terlalu jauh loh. Tidak terlalu jauh, karena kalau misalkan kita melihat dari gap yang awalnya early game mungkin diekspektasikan dengan Bane akan bermain agresif, buktinya enggak. Yawi di sini malah melihat opportunity yang lebih main counter dari tadi. Ada satu yang ke pick off, kayak Benny Kitty di pick off, Agi jawabannya, balasannya. Dan untuk sekarang tinggal di Beastonnya aja nih, karena dia pegang Purify, sehingga hanya ada Sunford yang mungkin bisa menyentuh ke arah lini belakang dari Cloud-nya. Dan Digi, ini cancellation. Terhadap The Way of Dragon-nya ada 2, ada Time Journey, ada Purify, terlalu banyak cancellation. Sampai Cloud Fisik kayaknya bikin ke arah sustainability, dan dia sekarang udah punya Guardian Helmet. Oke, surprise attack. Duel Dragon ke arah yang salah. Menyelamatkan Sunford nampaknya kali ini, dan Sunford still survive in the top lane. Membuat dirinya berhasil selamat, bahkan kalau bisa kita bilang 2 kali dash dari Agi itu bikin linglung seorang Sunford, dan Duel Dragon yang baru dikeluarkan itu Sunford tumbang loh. Iya, mungkin dibalik kombonya ya. Iya, dibalik kombonya. Yang dimaksud Ranger Mas adalah coba burst dulu, kasih efek Terrify baru Duel of Betul Dragon. sekali. Karena itu udah pasti mati Sunfordnya, karena Sunford itu nggak bisa ngebuka dari Black Dragon Transformnya. Iya, ketahan ya. Dan sekarang malah dibalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Oper di depan sana, langsung coba ditahan. Masih ada Time Journey. Time Journey dikeluarkan bukan untuk defensif dari para kawanan dari Evo, tapi untuk hanya mundur, dan sedangkan Oper tidak memiliki lagi kesempatan untuk pulang. Terlalu sakit tapping damage dari seorang Sanji. Dan Kalti sih, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia akan coba memasakkan, udah nggak ada lagi Time Journey. Membuat para pasukan dari Evo mereka harus pulang, benar-benar melepaskan dan merelakan turtle, turret, dan point kill yang tidak bisa mereka balaskan sedikit pun. Iya, banyak banget nih pengorbanan yang harus dikorbankan oleh para pemain dari tim Evo sendiri. Your Name sepertinya masih butuh waktu yang lebih banyak lagi, di level yang ke-10 udah berbeda 2 level. Dengan adanya seorang Carlosy sebagai sesosok junglernya, Agi juga sadar tadi bakal menjadi target, tapi kali ini dia akan memutuskan untuk ngambil ke arah real world manipulation karena
kalau bisa kita lihat tadi berapa kali ngambil ke arah The Way of Dragon-nya, itu agak susah sih. Mengingat dari seorang Agi nggak punya HP yang terlalu tebal dan malahan itu bisa menjadi bumerang nantinya untuk seorang Agi yang tertangkap. Ya, secara damage mungkin akan burst ya kan, karena The Way of Dragon Iya. akan mengconvert nantinya dari magical damage-nya Agi menuju physical damage. Tapi untuk sekarang posisinya terlalu banyak cancellation. Lihat, Deadly Catch-nya aja bisa nge-cancel The Way of Dragon. Lalu bagaimana tidak, ada Petrify juga dari Sunford. Lalu kalau kita berbicara sedikit, ada Yawi juga dengan menggunakan Jet Kunedu. Jadi terlalu banyak cancellation dan jangan lupakan bahwa ada Needles of Flowers dari Benny Cutie. Targetnya pun jadi minim, cuma hanya menuju ke arah Sanji dan itu adalah satu backline. Dan ini dia The Ghost Final Taste. Apakah dia mampu mendapatkan satu gelar MSC ini karena dia pertama kalinya bermain di MSC. Dan mungkin kita lihat lagi-lagi ikan sapu-sapu ikan hiu. Cakep. Aku I miss you. Bisa juga Anda ya? Bisa dong. Bisa dong. Keren juga. Tinggal Nevin belum. Waduh, kasih PR guys. Nah kalau itu kan final testnya buat Carl Easy, ini juga buat Nevin. Oke, Betul. tapi ternyata lihat coba di all-in begitu saja, overflicker masih dikeluarkan begitu saja, masih ada Agi. Sanji tidak mau terburu-buru mengeluarkan real world manipulation, itu dia. Trigger disiplin yang sulit banget sebenarnya kalau kita bisa ngomong, menahan trigger disiplin di situ. Kenapa? Posisinya Sanji itu bisa dapetin point kill atas Agi ataupun dari Oper. Tapi karena dalam detikan Lord yang akan muncul ya Nevin ya, dia lebih concern ke sesuatu yang lebih menguntungkan atau lebih besar kita bilangnya. Betul, harus cari advantage sebanyak-banyaknya dengan adanya Lord kali ini. Karena dari Carl Z juga udah mulai melakukan tuning out ke bagian depan dan juga Piston yang udah mulai muncul dengan adanya Blessing Duet di bagian belakangnya Lord. Bisa diamankan oleh para pemain dari tim Evo untuk saat ini. Tapi pertukaran eliminasi akan dilakukan juga oleh seorang Carl Z ke arah Piston. Oke, tapi Kaltosi Kakao mendapatkan Lord dari para pasukan Evo. What a retribution from your name di saat yang sangat tepat. Itu menurut aku pribadi dalam kondisi Evo yang tertekan seperti tadi, retribution yang on point ini benar-benar menyelamatin hari mereka. Pertama, turret udah pasti mereka akan bisa dapatkan minimal satu di arah bottom lane. Kedua, laning phase mereka benar-benar langsung reset netral yang tadinya didominasi oleh para pasukan dari Echo. Dan ditambah juga jangan lupakan bagaimana tadi udah ada Deadly Catch, tambah banyaknya source crowd control yang begitu powerful dari teman-teman Echo. Namun ternyata dengan satu buah Guardian Helmet. Untuk saat ini Your Name setidaknya mengamankan retribution untuk yang kayak tadi Ranger Mas bilang mereset semua laju minion dengan kehadiran dari Lord dan juga Super Minion Wave yang dimiliki sama tim Evo. Walaupun sampai saat ini kita bisa lihat sendiri di layar kaca kalian di Land of Dawn ada 2 Super Minion Wave yang akhirnya bisa dikendalikan oleh tim Evo karena tadi Lordnya di arah top lane dan ada sedikit jangka waktu untuk shutdown Lord. Oke. Dan yang sudah aku duga, mereka minimal dapetin satu buat turret di arah bottom lane. Kenapa? Karena satu-satunya yang sulit ke-reach oleh para pasukan dari Echo itu di arah bottom lane. Karena mereka mulai harus fokus dorong mid lane ya, clear mid lane ya, mereka juga harus clear di arah top lane-nya. Karena kalau top lane yang gak di-clear oleh para pasukan dari Echo, ini mungkin akan menjadi kesempatan yang sangat besar mereka bisa menuju ke arah base turret di arah top lane dengan Lord yang belum maksimal. Betul, belum bisa dimaksimalkan ya dari segi Lordnya. Tapi sekarang di area mid sepertinya bakal dimaksimalkan dari segi pressure yang langsung bisa dibuka oleh seorang Yawi. Tapi ditahan Itu dulu. tadi yang sempat kita mention ya. Trigger disiplin again and again. Ini yang mungkin sulit. Bisa dibilang ya gimana caranya insting para pemain ini dia tahu dia kapan ditendang dan bahkan sisi lawannya tahu dia nggak harus nendang. Karena informasinya dia belum melepaskan Purify-nya dan akhirnya ketika Purify terlepas Yawi nggak nge-following up itu memang Yawi nggak akan nge-following up karena kasusnya kalau kalian lihat tadi di map, di minimap itu nggak ada kawanan dari Echo di sana. Dan terlalu jauh juga kalau kita melihat ini untuk sekarang setidaknya 1 menit ke depan lah. Bagaimana cara setup dari Echo untuk memaksimalkan tidak adanya Purify dari Cloud. Piston yang mungkin dalam ancaman sebenarnya di satu sisi lainnya. Karena walaupun dia sudah sangat-sangat luar biasa. Oke, Yawi, gue akan sangat baik menuju ke arah seorang Agi. Dia tahu satu-satunya orang yang sangat valid bisa dia makan adalah seorang Agi. No Purify Gaming, terlalu jauh juga posisinya dari seorang Digi. Bahkan Reward Manipulation akan memaksa seorang Digi untuk mengeluarkan time journey-nya. Sayang sekali, trigger disiplin dari seorang Naomi ini benar-benar kuat juga. Kali ini agak cukup berbanding terbalik dengan Piston ya Profesor KB ya. Dia trigger disiplinnya, dia tahan, dia tahu dia nggak pakai flicker, dia nggak pakai time journey karena dia tahu dia akan selamat. Apalagi dalam countdown Lord yang tadi kalau nggak salah 20 detikan. Jadi kayaknya dia paham betul daripada nanti dia gunakan ultimate time journey atau dia menggunakan flicker tapi nggak ready untuk teamfight atau escape. Setidaknya untuk sekarang team fight-nya jadi 50-50 karena tim Evo ready dengan semua utility yang ia miliki. Yes, manajemen resource bisa dilakukan dengan baik, tapi Yawi berhasil menendang satu pemain lagi dan harusnya akan langsung tereliminasi dengan adanya crossbow option yang terbuka.
Oke, crossbow yang terbuka, dan bahkan di sana Tempter ini sudah dikeluarkan, hilang begitu saja 2 poin kill. Lord belum diambil, tapi Oper fokus ke arah Sanji. Dan Katusi melahap, langsung mengunyah seorang Oper menjadi sarden di atas sana. Membuat para pasukan dari Evo, mereka kehilangan 3 pemain di 2 teamfight yang berbeda. Mencoba untuk mencolok menuju ke arah mid lane-nya, mencoba untuk mendorong sedikit agar mendapatkan setidaknya keuntungan. Tapi sayang sekali Nevin, para pasukan dari Echo, lebih tepatnya Sunford, dia benar-benar fokus dan dia tahu dengan adanya mid lane yang bakal coba didapatkan oleh para pasukan dari Evo. Betul sekali, tapi Benefitnya juga bakal memutuskan untuk bergeser ke area top lane terlebih dahulu. Dia pengen maksimalin dulu dari segi inner turret-nya dan juga Biston yang harus mundur karena udah ada presence dari seorang Sunford yang juga menjadi sebuah informasi tambahan sebenarnya untuk para pemain dari tim Evo sambil menunggu nanti kehadiran dari Lord yang akan datang. Kita bakal lihat juga untuk replaynya. Ya, kalau kita melihat dari replay ada 2 action lagi kembali terjadi. Di arah top lane itu yang pertama, adanya crossbow of tongue yang terbuka padahal time journey-nya sudah hampir menyentuh ke arah Your Name. Sayangnya ternyata nggak sempat untuk menyelamatkan atau menghilangkan efek daripada Mark seorang 1-1. Yang kedua adalah Oper yang ternyata dia terkena efek slow yang begitu banyak dari Sanji karena first itemnya dari Sanji aja udah Ice Queen 1. Sehingga slow effect-nya tidak bisa dihindari lagi dan Real World Manipulation dibuka, time journey pun dibuka dibalas dengan Real World Manipulation. Oke, tapi masalah utamanya adalah lagi dan lagi. Lihat, trigger solid skill yang sangat banyak dikeluarkan di arah mid lane. Membuat di arah top lane sangat sekali mereka kekurangan segi damage untuk defensif. Volt akan segala loncat menuju ke arah base turret. Yowie masih standby dengan flicker plus Duel of Dragon-nya kali ini. Duel of Dragon belum dikeluarkan. Ke arah yang salah dari seorang Yowie nampaknya menuju ke arah belakang. Sunford versus everybody. Mencoba untuk menyelesaikan permainan dari Oper, tapi Oper masih bisa selamat dengan ada Mortal Coil dan Biston. Almost ter-takedown, damage-nya sangat besar, dan bahkan Agi yang harus hilang. Tidak bisa diselamatkan kembali Nevin, para pasukan dari Evo. Kali ini mereka harus mulai reset, karena mid lane mereka benar-benar botak abis. Ya, Lordnya bisa diruntuhkan kali ini oleh para pemain dari tim Evo, tapi masih ada beberapa minion wave yang mungkin tetap harus diwaspadai oleh para pemain dari Evo. Apalagi sekarang powernya besar banget. Yawi langsung berenang ke bagian belakang mendapatkan 1 pemain yang cukup penting dan bisa saja ini menjadi wipe out dengan adanya crossbow of tank yang terbuka. Dan wipe out berhasil diamankan oleh tim Echo dengan triple kill. Echo loud, Echo proud. Ini bisa kita bilang di sini lihat, permainannya cukup mendominasi. Dan bahkan dari early-nya ini tidak dikasih kesempatan nafas sedikit pun. Dan Yawi yang masuk internal ranking top 1 roamer di MSC 2023. Kali ini benar-benar menunjukkan permainan yang luar biasa dan nampaknya mirip Pendragon tuh. Iya, sama sih juga baru notice lagi Gue tuh. baru pengen ngomong, nampaknya Pendragon hampir keceplosan gue. Mirip, tapi bukan berarti Pendragon. Ya, nampak ya Yawi ini lebih ke arah permainan agresif yang sangat tinggi. Dia tunjukkan. Metode pick off itu menjadi senjata utama dari Echo. Iya. Itu yang paling sering terjadi. Kaja, Franco, Chow, itu hero favoritnya Lolita. Yawi banget. Iya kan? Lolita, Atlas aja kadang mereka mainin pick off. Dan ini dia permainan cepat ala Echo Express yang selalu digaungkan oleh para pemain dari Echo sendiri. Karena memang permainan mereka tuh step by step. Oke, ketika musuh udah gak ada Purify, targetnya ke yang gak punya Purify. Ketika emang gak punya escape ability, mereka bakal all in kepada ya target hero tersebut. Ini targetingnya terbagi dengan rapi sekali, kayak contohnya kayak Agi, ya udah Agi aja targetingnya. Kalau misalkan emang kita nggak bisa ambil Biston, ya udah kita ambil depannya aja. Kita ambil Martisnya. Tapi dulu, dimakan kek. pasti. Dimakan dulu pasti. Dan mungkin itu yang All in. dibilang Profesor KB kenapa ketika dia coba untuk fokus ke arah Biston, The Way of Dragon tidak dikeluarkan karena dia tahu target utamanya bukan Biston. Dia akan ngeluarin banyak banget sword skill yang sia-sia tidak bisa di following up. Kalau dia ngincar Biston, that's why kalau nggak Agi, kalau nggak Digi ya sekalian dimakan. Ya, Diginya mungkin ya memaksakan untuk time journey, tapi setidaknya kalau nggak ada time journey, Sunfordnya enjoy buat masuk di dalam. Dia udah tinggal pakai Black Dragon Transformation, landing dengan Petrify, Dragon Tail Furious Dive, nggak akan ada escape ability kalau begitu. Escape availability. Ya, manajemen resource-nya bagus banget ya. Dan juga dari seorang Yawi tadi ya beberapa kali nge-trigger supaya ya minimal flicker lah atau nggak purify lah dikeluarkan. Dan itu Iya. bakal menjadi keuntungan besar bisa dibilang untuk tim Echo. Dan Yes. untuk MVP-nya sendiri Yawi dengan menggunakan Chow dan langsung makan baru selesai pertandingan. Bisanya dia makan. Sanji. Sanji. Kayaknya dia butuh sedikit asupan ya kan. Satu paus orka muda ini. Yang dimana mungkin membuat teman-teman dari Echo lebih berfokus untuk udah isi perut dulu, minum ya kan.
dan enjoy the moment lagi dan lagi. Biar mereka juga mungkin nggak terlalu terbawa arus nyaman kalau misalkan aku bilang. Biasanya kalau udah unggul satu game kan, wah main santai, main aman, main safe, tapi ternyata mereka terbawa oleh alur permainan dari lawannya. Yes. Tim Evo bukan berarti mereka tidak bisa mengendalikan tim Echo. Terbukti, tadi ada sempat satu buah Lord yang begitu mahal diamankan oleh Your Name. Dan bahkan beberapa kali reset terhadap tim fight di arah Turtle. Yang membuat menurutku ya, di sini tim Evo sadar betul, oke targetnya ke siapa? Targetnya kalau TZ kalau misalkan objektif. Kalau misalkan di laning phase atau bahkan di tim fight besar, oke boleh targetnya ke arah Benny Cutie. Kalau misalkan untuk dalam segi komposisi setup, nah baru tuh. Mereka belum menemukan jawabannya yaitu adalah Yawi. Yawi tidak ada yang cancel. Tidak ada yang bisa handle dia, tidak ada yang bisa menangkap dia di posisi ini karena memang Digi permainannya permainan setup atau bahkan permainan berlima. Kalau ada satu pemain yang terkena pick off dengan The Way of Dragon tanpa adanya backup, sudah bisa dipastikan dia akan menerima pukulan yang begitu banyak dari Benny Cutie dan juga dari Sanji. Salah satu contohnya apa? Ya ini salah satu contohnya ketika Your Name terkena The Way of Dragon, lalu Oper juga ternyata harus tershutdown dengan pergerakan dari Deadly Catch. Dan di momen akhir, ternyata satu buah Reward Manipulation menangkap dua pemain sekaligus yang tidak memiliki Purify lagi, tidak ada Time Journey lagi juga karena memang Diginya sedang down. Dan memang di posisi tersebut Time Journey ditahan hanya untuk Your Name seorang. Dan bahkan The Way of Dragon dari